Fed akhirnya memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan kurang lebih di level 5 sampai 5,25%. Tapi kemudian yang mengejutkan market adalah masih ada rencana untuk 2 kali kenaikan lagi di sisa 2023. Well, ini setidaknya sinyal yang sudah sempat kita bahas dari sejak awal pekan lalu, dan kita sempat membicarakan tentang kemungkinan dot plot yang menjadi tujuan utama para pelaku pasar. Nah sekarang masalahnya adalah apa yang akan bisa terjadi berikutnya kurang lebih di 2 sisa pekan ini, hari Kamis dan Jumat, dengan data retail sales dan juga Michigan Consumer Sentiment yang tersisa dari Amerika. Tapi nanti malam kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ECB. So kita cek apa yang bisa terjadi untuk hari ini. Oke, Central Bank this week. Di hari Senin, kita sempat membahas terkait ada 4 central bank yang akan bersidang dan juga mengumumkan suku bunga. Dan kemarin, atau lebih tepatnya tadi pagi, dini hari, kita sudah sempat mendapatkan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Fed. Dengan mempertahankan suku bunga acuan di bulan Juni, tapi dot plot kecenderungan menunjukkan hasil yang kecenderungannya adalah hawkish. Lalu kemudian, tadi pagi, kita mendapatkan juga report terkait dengan PBOC yang ternyata betul memangkas suku bunga MLF atau suku bunga pinjaman jangka menengah, dan itu dipangkas sekitar 10 basis point. Jadi sebetulnya itulah yang mengatakan kenapa Hang Seng pagi ini mengalami rally sampai 19.700-an. Nah, permasalahannya adalah apakah dia sanggup untuk lanjutkan kenaikan kurang lebih mencapai level 20.000 apa tidak, karena ini adalah salah satu alasan yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar terkait dengan stimulus ekonomi dari pemerintah China ataupun bank sentralnya. Nah, ini berarti juga mengacu kepada apa yang sempat disampaikan di awal pekan, bahwasannya PBOC sendiri sudah melakukan pemangkasan untuk deposit rate. Nah, jadi kita akan lihat potensi ini akan mengantarkan pula kepada LPR atau loan prime rates di minggu depan kurang lebih di tanggal 20 Juni. Jadi kalau misalkan sudah terlihat MLF dipangkas 10 basis point, maka LPR 1 atau 5 tahun atau bahkan keduanya bisa saja dilanjutkan dengan pemangkasan. Dan itu berarti kesempatan untuk Hang Seng saya rasa masih tetap terbuka untuk mengalami rally dengan harapan tersebut. Lalu kemudian tadi malam dengan sikap Fed yang sangat jelas mempertahankan suku bunga bulan Juni di angka 5-5,25%, lalu kemudian proyeksi suku bunga untuk tahun 2023 dinaikkan menjadi 5,6% dari sebelumnya berada 5,1%. Ini berarti menggambarkan ada situasi di mana market melihat Fed sangat condong untuk mempertahankan kebijakan pengetatan moneter, dan itu berarti sangat terbuka untuk 50 basis poin kemudian. Nah, permasalahannya adalah berapa angka yang akan disampaikan dalam pertemuan berikutnya. Semua itu adalah tergantung kepada data. Ya, dot plot menunjukkan bahwa Fed akan cenderung tetap hawkish dan membuka kemungkinan peluangnya untuk 2 kali kenaikan. Ya, ini dengan catatan 50 basis point 1 kali atau bisa saja 2 kali 25 basis point. Tapi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Powell dalam pernyataannya, mereka confirm kemungkinan yang dipilih adalah jalur kenaikan 2 kali 25 basis point. Karena Fed sendiri dalam hal ini Powell mengatakan bahwa sepertinya akan sangat masuk akal untuk menggunakan kebijakan yang relatif moderat. Dan ini berarti kecenderungannya adalah 25 basis point sebagai acuan mereka. Tapi kalau misalkan terjadi kejutan, katakanlah dengan inflasi dalam 1 bulan ke depan yang kembali turun, saya rasa ini akan menahan diri untuk Fed tidak menggunakan peluru yang akan disampaikannya. Bisa saja di bulan Juli pun kita akan melakukan skip ataupun dilewatkan kembali seperti apa yang terjadi bulan Juni. Tapi kalau ternyata data inflasi lebih tinggi daripada yang sempat terjadi saat ini, yaitu 4%, maka bisa saja Fed menggunakan 1 pelurunya untuk menaikkan di bulan Juli. So, kita masih tetap akan menunggu sekitar 2-3 minggu ke depan. Karena minggu depan akan ada data GDP, kemudian inflasi PCE, lalu kemudian kita di awal bulan akan berhadapan kembali dengan data non-farm payroll dan akhirnya bertemu kembali dengan inflasi CPI. Sebelum akhirnya, tentunya kita akan berhadapan dengan FOMC bulan Juli. So, pertimbangannya adalah hal-hal tersebut bisa saja mengubah apa yang diskenariokan oleh Fed. Ya, sementara untuk pertimbangan bulan Juli sendiri, market sampai saat ini, atau lebih tepatnya setelah pengumuman FOMC kemarin, sama sekali tidak berubah. Mereka pricing in atau kita sebut dengan mengantisipasi atau memperhitungkan kemungkinannya
bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point dan itu diperkirakan sekitar 60%. Jadi kita belum lihat ada perubahan yang signifikan kecuali nanti kalau ternyata data CPI yang akan rilis di bulan Juli menunjukkan angka yang relatif stabil atau di bawahnya. Perkiraan saya, kalau misalkan ternyata kita bisa mendapatkan CPI di angka 3,5-3,7%, maka kemungkinan Fed tidak perlu lagi untuk menaikkan suku bunga, setidaknya di bulan Juli. Dan itu berarti kita akan cenderung menantikan di paruh kedua, yaitu mungkin di bulan September. Tapi sebelum itu, di bulan Agustus seperti biasa kita akan berhadapan dengan Jackson Hole Symposium. Dan saya rasa disitulah pemicu untuk sikap yang lebih tegas daripada Fed. Ya, terkait dengan apa yang terjadi tadi malam, kenapa Fed mempertahankan suku bunga, tapi ternyata dolar malah kecenderungan menguat dan kita lihat emas kembali tersungkur dengan drastis dari 1960 sampai ke level 1930-an. Dan seperti kemarin yang sudah sempat kita sampaikan, di video kemarin kita sempat menyampaikan ada skenario yang paling bullish, paling hawkish, dan juga skenario tengah. Dan yang terjadi kemarin adalah skenario tengah di mana suku bunga bulan Juni cenderung tetap atau dipertahankan stabil, tapi dot plot menunjukkan ada potensi kenaikan 1-2 kali lagi ke depannya di sisa 2023, termasuk pernyataan Powell yang cukup hawkish. Jadi itulah yang membuat kenapa kesimpulannya adalah strong dollar dan kita melihat aktivitas dari emas bergerak turun, termasuk pasar saham yang anjlok sangat drastis saat pengumuman. Nah, agenda bank sentral berikutnya akan tertuju kepada ECB nanti malam yang diharapkan menaikkan 25 basis point. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti malam terhadap euro tentunya? Karena sampai saat ini mata uang euro kecenderungannya bertahan di 1.08, tapi apakah dia sanggup untuk tembus 1.09 atau kembali tersungkur? Katakanlah buy on rumor, sell on fact. Oke, kita lihat. Uraiannya seperti ini. Kalau memang ternyata ECB menaikkan suku bunga, itu persis dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar, termasuk dari apa yang disampaikan oleh Christine Lagarde, Presiden ECB sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan terakhir, Lagarde mengakui bahwa inflasi zona Eropa masih terlampau tinggi, sehingga kemungkinan ECB masih tetap akan maju dengan skema pengetatan kebijakan moneter. Ya, 62 ekonom memperkirakan ECB akan tampil kembali malam ini dengan kenaikan 25 basis point. CPI zona euro terakhir tercatat di angka 6,1% versus sebelumnya 7%. Dan ini berarti menandakan sudah mengalami disinflasi atau kita katakan dengan level yang relatif lunak. Tapi masalahnya adalah kalau kita bicara tentang apa yang terjadi, target mereka tetap sama, yaitu Bank Sentral menginginkan target 2%. Jadi kalau misalkan kita lihat dari 6,1, itu rasa-rasanya masih cukup jauh dibandingkan apa yang dilakukan oleh Fed. Sangat wajar kalau mereka hold suku bunga atau mempertahankan suku bunga karena relatif cukup dekat inflasinya di angka 4%. Nah, berarti ada kecenderungan ECB memberikan sinyal untuk melanjutkan kenaikan. Tapi hati-hati, kalau misalkan kita bicara tentang efeknya, memang kalau bicara tentang kenaikan suku bunga ECB, harusnya ECB mempertahankan ataupun menaikkan, berarti euro akan mengalami penguatan. Tapi masalahnya adalah kemungkinan hal tersebut sudah diantisipasi sepenuhnya oleh market, yaitu kenaikan 25 basis point. Jadi waspada, kalau memang ternyata hanya menyampaikan kenaikan 25 basis point, maka respon yang terjadi adalah kemungkinan euro naik terbatas atau menguat terbatas. Saya perkirakan mungkin 1.0850 akan bertahan dan kita tinggal tunggu statement dari Christine Lagarde. Yang harus ditunggu atau yang dicermati adalah apakah Christine Lagarde memberikan pernyataan yang stabil untuk pernyataan hawkish, dan itu berarti mensyaratkan bahwa dia tetap terbuka untuk pernyataan kenaikan di bulan Juli. Kalau itu yang bisa terjadi, maka sesuai dengan ekspektasi market, 75% peluang kenaikan 25 basis point di bulan Juli pun sudah diprediksi. Nah, kalau memang ternyata ECB atau dalam hal ini Lagarde memberikan pernyataan cukup bullish ataupun cukup hawkish, maka kita akan lihat peluang tersebut bisa saja berubah dari 75% menjadi lebih tinggi. Tapi kalau ternyata dalam hal ini Lagarde tidak menyampaikan terkait dengan kemungkinan kenaikan di bulan Juli atau kecenderungan ragu, kita simpulkan adalah less hawkish atau bahkan dovish, maka kemungkinan peluang itu bisa saja turun di bawah 75%. Nah, itu berarti kenaikan euro akan kecenderungannya berbalik menjadi penurunan. Tapi kalau ternyata hawkish, ya kita akan melihat mungkin 1.09 atau bahkan 1.0950 sebagai acuan target yang terdekat berikutnya. Ini dengan catatan tentunya mengantisipasi dari apa yang sempat terjadi imbas dari
kemungkinan dot plot Fed tadi malam. Dan intervensi verbal dari Japanese yen atau terhadap Japanese yen, kita lihat bahwasanya Japanese yen mengalami pelemahan kembali setelah Fed mengumumkan bahwa mereka masih tetap terbuka untuk 2 kali kenaikan. Ya, seiring berjalan dengan US Treasury yield, mata uang yen mengalami pelemahan dan itu sebabnya USD Japanese yen mengalami kenaikan sampai zona 141. Ya, kami menargetkan kemungkinan 142 harusnya muncul kalau memang terlihat seperti demikian. Tapi apa yang terjadi? Setelah 141.40, USD Japanese yen mengalami penurunan sampai 141.10 secara cepat dan itu dikarenakan intervensi verbal. Ya, Matsuno, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, mengatakan bahwa penting bagi forex untuk bergerak stabil mencerminkan kondisi fundamental ekonomi. Lalu kemudian juga menyatakan bahwa mereka mengawasi pergerakan forex dengan cermat, kemudian yang diinginkan adalah pergerakan forex yang cukup stabil. Dan mereka akan melakukan tindakan yang sesuai. Dan persis dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa inilah indikasi intervensi yang akan dilakukan terhadap mata uang. Tapi hati-hati, intervensi verbal tidak seefektif kenyataannya. Kalau memang ternyata tidak ada aktivitas yang lebih jelas, maka kemungkinan intervensi verbal ini kecenderungannya terbatas dan mungkin saja tidak akan bertahan terlalu lama. Itu artinya apa yang terjadi dengan kemerosotan ataupun penurunan dari USD Japanese yen akan bersifat singkat dan kita akan melihat dia akan kembali naik dan 142 kemungkinan akan menjadi tujuan berikutnya. So, hati-hati. Efektivitas ini baru akan terjadi kalau misalkan pertama intervensi dilakukan secara nyata dan katakanlah secara terkoordinasi bersama Federal Reserve. Itu berarti mereka harus melakukan izin kepada institusi resmi dari Amerika. Yang kedua, yang bisa saja dilakukan adalah mereka menantikan Fed untuk menunda atau bahkan menghentikan jalur kenaikan suku bunga. Sampai saat ini kita tahu bahwa dot plot tadi malam menunjukkan Fed belum ada rencana untuk menghentikan jalur kenaikan. So, intervensi apapun itu akan butuh biaya yang cukup besar dari Kementerian Keuangan ataupun BOJ, sehingga kemungkinan dampaknya akan relatif terbatas. Ya, data ekonomi hari ini untuk nanti malam, perhatikan data retail sales Amerika yang diperkirakan diharapkan turun minus 0,1% dari previousnya atau sebelum 0,4. Dan kalau itu yang terjadi, berarti kita akan lihat potensinya emas dan juga pasar saham kembali rebound. Tapi kalau ternyata datanya kecenderungannya lebih kuat, maka kita akan lihat dorongan dari US dollar yang kembali menguat, sehingga akhirnya gold bisa saja terancam sampai di bawah level 1930-an. Saat ini 1930 menjadi benteng pertahanan cukup kokoh dan dia rebound sampai zona 1939. Tapi apakah bertahan lebih lama? Kita ragukan itu dan kita masih tetap harus menentukan di malam nanti. So, kalaupun Anda sudah melakukan sell tadi pagi, harap berhati-hati karena kemungkinan kita masih belum selesai di sana. Dan kalaupun iya, rebound sebaiknya menunggu terkait dengan data ekonomi nanti malam. Termasuk data klaim pengangguran mingguan. Initial jobless claim kemarin sempat rilis dengan angka 261.000 dan sekarang diharapkan kembali turun 249.000. Perkiraan saya, kalau misalkan ternyata melihat dari kecenderungan selama 6 bulan terakhir, maka angka yang 261 adalah angka tertinggi. Sehingga kemungkinannya kalau kita dapatkan angka di bawah 250.000, kemungkinan dolar akan kembali menguat. Tapi kalau ternyata kita dikejutkan kembali dengan pelonggaran pasar tenaga kerja, katakanlah klaim pengangguran di angka 270.000, kita pastikan bahwa emas bisa kembali di atas 1950-an dan itu berarti ada kesempatan di bulan Juli Fed mungkin saja mengikis kemungkinan untuk menaikkan suku bunganya. Jadi sebetulnya kita masih tetap harus mengawasi terkait dengan kondisi inflasi global dan saya rasa semua catatan tersebut tertuju daripada kebijakan Bank Sentral. Ya, PBOC setidaknya memberikan sedikit napas untuk risk asset sehingga kemungkinan pasar saham bisa saja rebound, termasuk juga emas karena aktivitas China itu sangat penting menunjang terkait dengan permintaan komoditi baik itu emas ataupun minyak.